Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini insya Allah Farjal akan menyampaikan materi PAI Kurtilasnya, yaitu tentang indahnya nama-nama Allah. Ya. Kalau secara materi itu di dalamnya adalah tentang Asmaul Husna. Berikutnya ini ada pokok bahasan yang akan Farjal sampaikan, yaitu yang pertama tentang makna atau arti dari Asmaul Husna. Kemudian nanti juga akan disampaikan bagaimana menunjukkan bukti dari Asmaul Husna tersebut. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Sekali lagi, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah, yang jumlahnya ada 99. Farjal yakin kalian sudah hafal semuanya ya. Jadi jumlah Asmaul Husna itu ada 99, dan yang akan Farjal sampaikan pada pertemuan hari ini hanya 4 Asmaul Husna ya. Apa saja? Yang pertama ada As-Somad, Asmaul Husna yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua ada Al-Muqtadir. Yang ketiga ada Al-Muqaddim. Dan yang keempat ada Al-Baqi. Ya, jadi itu 4 Asmaul Husna yang akan Farjal sampaikan. Berikutnya kita lihat dari searti terlebih dahulu. Yang pertama As-Somad itu adalah artinya Allah tempat meminta. Ya, Allah tempat meminta. Berarti kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu artinya Allah itu maha menentukan. Ya, semua yang ada di bumi, di langit, semua makhluk itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga Al-Muqaddim, maha terdahulu. Allah itu maha terdahulu. Dan yang keempat ada Al-Baqi, Allah itu maha kekal atau abadi. Karena Allah itu sang Kholik, sang pencipta. Berbeda dengan kita, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Kholik. Kita itu tidak punya sifat kekal, tidak akan abadi. Kita hanya sementara. Ya. Oke, berikutnya kita lihat hikmah dari sifat As-Somad. Ya. Apa hikmah dari sifat As-Somad? Pengakuan atas sifat As-Somad antara lain. Yang pertama adalah menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Tadi kan arti As-Somad itu Allah maha apa? Maha meminta. Ya. Maka jadikanlah Allah itu sebagai tempat satu-satunya ya untuk meminta keinginan kita yang baik. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus sebisa mungkin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu adalah yang bisa memberi manfaat terhadap manusia lainnya, terhadap orang lain. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Membantu orang lain, ya, saling menolong. Ya, karena kita satu sama lain saling membutuhkan. Itu As-Somad. Yang kedua, sifat Al-Muqtadir. Ya, ada sebuah ayat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya.
Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir, Maha menentukan. Ya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Ya, kalau kalian punya masalah, tempat berlindung hanya kepada Allah. Yang kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana datang, ya. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kita harus memperbanyak amal baik, ya. Selanjutnya yang ketiga, sifat al-muqaddim, ya. Sifat al-muqaddim Allah Subhanahu yang harus kita sembah, dan lidah kita selalu menyebut nama Allah. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat al-muqaddim. Bagaimana caranya? Coba. Yang pertama, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Ya, jadi kalau ada kebaikan, kalian harus paling awal. Ya. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Membantu orang lain. Jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Maksudnya yang tidak bermanfaat. Kemudian yang C, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Hal yang baik itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Yang keempat, yang D, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Jadi kalau kita meyakini sifat al-muqaddim, kita tidak boleh egois. Dahulukanlah kepentingan bersama, kepentingan umum, ya. Baru kita mengerjakan kepentingan diri kita sendiri. Yang terakhir, sifat al-baqi. Ya, sifat al-baqi ini artinya tadi Allah Maha Kekal atau Maha Abadi. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur atau tidak abadi. Jadi yang namanya makhluk apapun itu nanti akan tiba saatnya hancur, dalam arti tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal itulah harus kita sembah, dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar kebakaran? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir. Artinya itu segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal. Karena hidup kekal hanya di akhirat. Sekali lagi, kehidupan yang kekal atau abadi itu hanya di akhirat. Berarti kita hidup di dunia ini hanya sementara. Berikut ini adalah contoh ketidakkekalan manusia. Contoh ketidakkekalan ini, ya. Yang pertama, ketahuilah bahwa masa anak-anak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua, renta, dan mati. Ya, kalian sekarang kelas 6, tidak mungkin ya terus-terusan kelas 6. Seiring berjalannya waktu, usia kalian bertambah, nanti akan mengalami masa tua, kemudian tibalah nanti masanya meninggalkan dunia ini. Yang kedua, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Tidak akan terasa waktu tersebut. Makanya kita harus memanfaatkan waktu yang ada. Ya, itulah 4 Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Sekali lagi, tadi yang pertama ada Al-Muqtadir, kemudian Al-Muqaddim, As-Somad, sama Al-Baqi, ya. As-Somad Maha meminta, Al-Muqtadir Maha menentukan, kemudian Al-Muqaddim Maha terdahulu, Al-Baqi Maha kekal. Semoga kita semuanya bisa mengimani dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cukup sekian yang bisa Parijal sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.